Nino dalam ujian terakhir. Aku harap serikat pekerja dapat menanganinya tanpa memihak dan membersihkan akademi kami. Begitu ya. Jadi apa yang mereka katakan itu benar. Serikat guru memeriksanya kembali. Aku meremehkan orang-orang ini. Mereka juga pandai memanipulasi aturan, kata Zhang Xuan dalam hati. Tampaknya semua dunia itu sama, orang baik selalu dianiaya. Jika akademi tidak menganggapnya serius, aku akan aman dan dapat terus mengajar. Tapi jika masalah ini dilaporkan ke serikat guru, aku akan diskondronifikasi. Saat itu aku akan berada di posisi sama dengan Cao Xiong. Sebenarnya aku Tuan Zhang, sekarang aku mengerti, kata si nona biru. Apa yang kau mengerti? Ujung-ujung siapa? Ujung-ujung aku mengerti naon mana? Kau tidak perlu membela diri. Tetua Zhang, katamu benar Tuan. Zhang memiliki nilai 0 dalam penilaian kan? Tapi pada saat tuamu dan aku membahas berbagai pertanyaan penilaian tentang Tuan Zhang, dia tidak bisa menjawabnya dengan jelas, tapi juga memberikan banyak jawaban untuk setiap pertanyaan. Aku bahkan dapat memikirkan jawaban tersebut. Kebijaksanaannya benar-benar membuatku terkesan. Bagaimana kau menjelaskan itu? Kata si guru biru. Tuan Zhang, dari kekuatan pukulannya kemarin mencapai 49 kuadron, yang setara dengan kekuatan seorang mata artis di puncak aku pointing opening stage. Ya Tuan, lu dan aku juga di sana untuk melihatnya dan membuktikannya. Itu tidak masuk akal, kata si ketua biru. Dengan kekuatan yang begitu besar, bagaimana skor Zhang Xuan menjadi 0? Penilaian Akademi Hongtian biasanya dilakukan di lingkungan tertutup oleh kantor urusan akademik dan hasilnya diumumkan oleh kantor. Tidak ada orang lain yang tahu, jadi kami hanya tidak tahap pembenturan Ki dan kantor urusan akademik sebelum liburan berdasarkan kekuatan yang sebenarnya. Itu artinya kantor mengumumkan hal yang palsu. Jadi kaulah, pantas saja Tuan Zhang tidak ingin membahas ini sebelumnya. Lalu tiba-tiba saja angin pun bertiup ke arah si Zhang Xuan. Semuanya terlihat seperti si bagi yang terus beruntung, yang ujung-ujung beruntung aja. Dia hidup damai dengan dunia ini. Lalu semua orang pun memandang marah ke Tuan Biao. Demi orang terdekatmu, Tuan Zhang menanggung penghinaan dan tidak pernah mendapatkan keadilan. Tapi sebagai seorang guru, dia juga sebagai kau, ketua. Kenapa jadi aku yang salah? Demi orang terdekatmu, apa yang sedang terjadi? Mereka ini ngomong apa? Kenapa semuanya menjadi sangat berbeda? Setidaknya berita aku, kenapa akulah yang harus disalahkan? Kenapa ujung-ujung aku yang disalahkan? Aku direktur kantor urusan akademi dan ketua akademi. Kenapa harus aku yang menjebak seorang guru junior? Bukankah sudah jelas, kata si tuanmu, dia pasti menonjol dan lebih dari cucumu sendiri. Kau tidak menginginkannya, bukan? Hari ini aku akan akhiri melihat seluruh gambaran intelijen manual trial taruhan tertinggi dan segala macam cara untuk menekannya. Sang Chan, kau manipulator yang hebat. Kita telah berteman selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah menyadari betapa buruknya aku sampai hari ini. Aku juga seorang saksi. Aku juga dapat membuktikan bahwa Tuan Zhang sengaja menekan Tuan Zhang hari ini. Itu sudah jelas, dia pasti merencanakan selama ini. Kucing menyembunyikan cakarnya. Direktur kantor urusan akademi melakukan ini hanya untuk membantu cucunya. Dasar memalukan. Ayolah, kenapa ujung-ujung aku sama sekali tidak mempermainkannya. Jadi aku kesal padanya. Aku hanya tahu dia memiliki skill mengajar yang rendah begitu saja. Lalu sudah begitu aja. Zhang Xuan katakan sesuatu. Hentikan aktingmu Zhang Xuan. Zhang Xuan, kau, sambil mendecitkan giginya. Kau masih berani muntah darah. Kau pasti bunuh diri jika jadi kau. Bagaimana bisa orang seperti dia menjadi direktur akademi sih? Dia seharusnya menjadi tetua, tapi karena dia punya masalah moralitas, kupikir kita harus mencabut kualifikasi mengajarnya, kata yang lain. Dia pun hanya bisa menangis. Kenapa ya Allah, kenapa aku sangat tertekan. Lalu akhirnya aku melepaskan semua ketegangan perasaan ini. Tapi tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tidak dapat mengklarifikasi tuduhan bahwa aku sengaja menekan dan memberimu nilai 0 dalam penilaian. Tapi bagaimana dengan murid yang penyimpangan Ki-mu itu? Bagaimana kau akan menjelaskannya? Lagi-lagi si murid itu dibahas. Entah siapa murid yang dimaksud. Tapi tiba-tiba saja lagi-lagi tukang interupsi datang. Tuan, dia ada di sini. Apa kau tidak mau mengakuinya? Tuan Bayu cari Zhao Songfeng, ketua kelas dari Luxun, dan dia bawa dia ke sini. Akhirnya, Tuan Luxun itu guru bintang Akademi Hongtian. Ya, dia guru paling populer di akademi kami. Kenapa dia menerima murid yang jatuh ke penyimpangan Ki dari kelas lain? Menurut ingatanku sebelumnya, murid ini berhenti dari kelasku setelah dia mengalami penyimpangan Ki, bukan? Tapi ada yang aneh. Kenapa dia menerima murid yang jatuh ke dalam penyimpangan Ki?
Pemilik tubuhku sebelumnya merasa malu dan tidak pernah menindaklanjuti ini. Tapi kenapa murid itu berakhir di kelas Tuan Sulun, yaitu kelas paling hebat di akademi ini? Xiao Feng mengalami penyimpangan Ki. Dia berhenti dari kelas dan Tuan Sulun menemukannya dan menerimanya sebagai murid. Tuan Sulun tidak hanya memulihkan murid yang mengalami penyimpangan Ki, tapi dia juga membantunya mencapai puncak Bird Gathering Stage. Dia memang pantas menjadi guru berbintang. Tetua Sang, Xiao Feng ada di sini. Lalu si Xiao Feng pun masuk. Xiao Feng, apa kau kenal orang itu? Nah, dia tuh mantan guruku, Xiang Xuan. Kenapa? Ku dengar kau jatuh dalam penyimpangan Ki setelah dia mengajarimu, benarkah itu? Tuan Sulun menyelamatkanmu, bukan? Kalau tidak, aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Nona Huang, tetuamu, kalian telah mendengar ini. Mari kita kesampingkan penilaian untuk saat ini. Cepat atau lambat kita akan mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Faktanya dia sudah membuat seorang jatuh ke dalam penyimpangan Ki dan korbannya ada di sini. Bukankah itu cukup meyakinkan? Baiklah, Tuan Zhang, apa kau punya sesuatu untuk dibicarakan? Jika kau merasa dirugikan, saatnya kau membela diri. Tapi tergantung pada Xiao Yuanfeng menerima alasanmu atau tidak. Dirugikan? Siapa? Aku dirugikan? Hahaha. Aku memang sengaja membuatnya jatuh ke dalam penyimpangan Ki. Lalu dia pun, Gimana? Aku tahu Zhang akan menyangkal, tapi dia malah mengakui apa yang terjadi. Tunggu, kau mengakuinya ini terlalu cepat. Apa dia tidak bermain trik lagi? Tentu saja aku mengakuinya dan melakukan itu, dan aku harus mengakui apa yang telah kulakukan. Itu bagus, Nona Huang, nonamu. Kau sudah mendengar sendiri kan, dia membuat muridnya jatuh ke dalam penyimpangan Ki. Cepat pecat dia. Tidak, dan dia tidak akan mengajukan penyesalan, dan dia tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Dia bahkan tidak terlihat seperti manusia, dia malah terlihat bangga. Orang seperti itu tidak memenuhi syarat sebagai guru. Baiklah, itu bukan masalah besar. Kau sudah tua, tapi kau terlalu menggebu-gebu. Sabar kawan, aku tidak mengkhawatirkan apa jantungmu menahan. Semua ini nanti. Serangan jantung, kau masih bicara omong kosong kau. Xiao Yuanfeng, sekarang kau belajar dengan Tuan Sulung. Kau mungkin telah meningkat pesat. Ayo tunjukkan beberapa kemampuanmu padaku. Tunjukkan kemampuanku? Apa maksudmu? Tuan Zhang, kau pikir sebaiknya menjelaskan masalah definisi Ki dulu sebelum itu pengajaranmu benar dan ada sesuatu yang salah. Aku sudah bertanya pada Tuan Sulung metode kultivasi Tuan Zhang. Tuan Lu bilang bahwa metode Tuan Zhang itu salah jika seorang berkultivasi dengan cara Ki penyimpangan tidak bisa terhindarkan. Hentikan omong kosong itu, tunjukkan saja padaku seberapa hebat kau sekarang, kata Zhang. Ikuti saja Tuan Zhang, perlihatkan teknikmu. Baiklah, dia full syah, hit, ya menunjukkan jurus-jurusnya. Dia masih muda tapi memiliki kontrol dan kekuatan yang baik. Luxun telah menghilangkan efek penyimpangan Ki-nya. Apalagi yang bisa kau lihat dari ini. Tapi Zhang Xuan malah terlihat santai-santai saja. Kau meminta melakukan serangan teknik tinju, tapi kau bahkan tidak menontonnya. Apa ada yang salah dengannya? Apa itu cukup? Kata si murid. Oke, jangan buang waktu. Kau telah mengakui Xiao Yuanfeng jatuh ke dalam deviasi atau penyimpangan Ki, bukan karena ajaranmu itu. Dan dia biasa beraksi sendiri. Kau hanya mengakui kesalahanmu sekarang. Jangan memperumit ini. Tenanglah, kata Zhang Xuan. Karena kalian meminta penjelasan, akan kuberikan kejelasannya. Faktanya, aku sengaja membuatnya jatuh ke dalam deviasi Ki. Apa? Yang lainnya pun kaget. Dia sudah mengaku sebagai seorang guru yang sengaja mengajar dengan ceroboh dan menempatkan muridnya dalam bahaya. Cepat hukum dia, Nona Huang. Sama sekali tidak ada pertanyaan lagi, bukan Tuan Zhang? Aku sudah tidak bisa membantumu, kata si Nona. Aku penasaran apakah aku pernah menyinggungmu hingga kau ingin membunuhku, kata si murid. Kau sengaja mengajari hal yang disebut salah dan membuatku jatuh ke deviasi Ki. Kenapa? Apa aku salah padamu? Sepertinya kau masih belum mengerti, kata Zhang Feng. Mengerti apa yang harus ku mengerti? Kau sengaja membuatku jatuh, kau ingat? Mengerti? Kematian, kau ingin membuatku mati, Kalian juga belum mengerti rupanya. Mengerti apa sih sebenarnya ya? Kau sengaja mengajari hal yang salah, dan apa yang harus dimengerti, kata si ketuamu. Mengerti caranya membunuh murid, begitu? Baiklah, karena tidak ada yang mengerti, aku akan menjelaskannya, kata Zhang Feng. Murid ini lahir dengan meridian yang tersumbat. Meridian yang tersumbat itu bukan fisik khusus, tapi sebuah penyakit yang seperti ini memiliki banyak simpul meridian dan Ki-nya tidak dapat melewati seluruh tubuh, benar kan?
Lahir dengan meridian tersumbat, apa yang kau bicarakan? Kata si tuamu. Aku lahir dengan meridian tersumbat, kata si murid. Ya benar, mustahil. Aku tidak pernah merasakan apapun, perlawanan apapun saat berkultivasi. Tidak mungkin aku terlahir dengan keadaan itu. Tidak ada perlawanan, izinkan aku bertanya, kata Zhang Xuan. Sebelum kau mengalami deviasi, apa pernah kau merasakan sesak nafas saat berkultivasi? Saat kau mengumpulkan ki, apa kau merasa seluruh tubuh tercapik-capik dari dalam? Kata Zhang Xuan. Hah? Bagaimana kau bisa tahu itu? Hah? Yang lainnya pun kaget. Apa itu benar? Meskipun tidak masuk akal, meskipun Zhao Yanfeng terlahir dengan meridian yang tersumbat, apa hubungannya dengan deviasi ki? Itulah yang kalian pikirkan. Kalau begitu, beri tahu aku apa ciri-ciri deviasi ki. Saat jatuh ke dalam deviasi ki, ke dalam tubuhnya akan lepas kendali dan akan kehilangan kontrol dirinya sendiri. Dan apa kau mengatakan bahwa kau memecahkan simpulnya? Apa maksudmu? Dan memblokir meridiannya dengan membuatnya jatuh ke dalam deviasi ki? Itu tidak mungkin. Menggunakan deviasi ki sebagai memecahkan simpul dari meridian, bagaimanapun itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ide ini mengubah seluruh dunia kultivasi, bukankah begitu? Izinkan aku bertanya padamu, setelah deviasi ki itu, apa kau pernah mengalami perasaan itu selama kultivasimu? Lalu si murid pun berkata, saat berkultivasi di masa lalu aku selalu merasa seluruh tubuhku akan meledak. Tapi setelah deviasi ki, perasaan itu menghilang. Sebelumnya aku merasa berpikir, ini karena pengajaran Tuan Lucian mungkinkah? Tuan Zhang, tidak pernah lagi. Kekuatan ini mengalir deras dalam tubuhku saat aku jatuh dalam deviasi ki. Tapi itu juga bisa meledakkan kekuatan lebih dari biasanya, meskipun tidak dapat menghilangkan meridian yang tersumbat. Tapi minimal itu bisa meringankan gejala dan membuat kimu bekerja lebih lancar. Mencoba memecahkan masalah tersembunyi dalam dirimu saat itu, kata Zhang Xuan. Mungkin ada langkah ya tindak lanjut dapat membuat kultivasi lebih mudah dan membantumu lebih langkah jauh. Tuan Zhang, tapi kau pergi tanpa pamit menganggapku sebagai musuh. Murid tai loh. Ngomong kosong ya. Ini mungkin hanya salah satu dari trik Zhang Xuan, kata si kakek. Jika itu benar, kau bisa menjelaskan itu sebagai sebelumnya. Zhao Yanfeng pasti tidak akan pergi. Itu disebut deviasi ki. Kau bisa mengendalikannya jika kau memberitahu dia sebelum Zhao Yanfeng mungkin merasa takut, tidak berani mengambil resiko, tidak peduli seberapa pandai kau berbicara. Tapi itu tidak dapat membuktikan bahwa deviasi ki dapat menembus meridian yang tersumbat. Aku tidak percaya, kata si kakek masih mencoba menjatuhkan Zhang Xuan. Aku tahu ini mengejutkan. Ya, tidak masalah jika kau tidak mempercayainya. Aku baru saja memeriksa tubuhmu. Kau telah mencapai puncak Bread Gathering stage level 1. Kau hanya sang langkah dari menerobos, bukan? Menurutmu berapa lama waktu yang kau perlukan untuk membuat terobosan dengan kultivasi normal? Tuan Lu bilang jika aku bisa bekerja keras, aku bisa mencapai level 2 dan Tian Formation Stage dalam waktu 6 bulan. Berkat Zhao Yanfeng bisa biasa saja, akan sangat sulit baginya untuk membuat terobosan dalam 6 bulan. Bakat itu benar-benar luar biasa, aku setuju dengannya. Penilaian Tuan Lu cukup masuk akal. 6 bulan ya? Aku dapat membantumu dalam 1 jam, kata Zhang Xuan. 1 jam? Bullshit man, anjing, itu mustahil. Itu sulit ditembus dalam 6 bulan dan kau bisa mewujudkannya dalam 1 jam. Ngomong apa loh? Kultivasi tidak semudah itu, Tuan. Makan dan minum tidak bisa dilakukan sengaja semuanya dalam waktu singkat. Semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah dengan akumulasi yang tak terhitung jumlahnya. Kau tidak akan pernah berhasil tanpa kerja keras selama berbulan-bulan. Tapi kau bisa mengatakan bahwa 1 jam sudah cukup? Ayolah. Kau pasti berbohong padaku, bukan? Dia menggunakan deviasi ki untuk menghancurkan meridianku yang tersumbat, sementara guru yang lain dapat membantu membuat terobosan dengan mudah. Dia mungkin tidak berbohong. Aku, kata si murid, aku tidak menyalahkanmu karena tidak mempercayaiku, tapi kau jatuh ke dalam deviasi karena aku. Tapi jika kau melewatkan kesempatan ini, kau harus menghabiskan 6 bulan atau lebih, dan mengatakan sebenarnya bahwa meridianku tersumbat, bahwa dia mau membantuku menembus level 1. Ini seperti mimpi, kata si murid. Tapi bagaimana jika dia benar-benar bisa melakukan itu dalam waktu sejam? Baiklah Tuan Zhang, aku ingin mencobanya. Jika itu bisa dilakukan olehmu, maka aku ingin mencobanya, kata si murid. Bagus, kau tidak akan menyesal. Duduk dengan menyilangkan kaki dan jernihkan pikiranmu. Aku akan menggunakan jarum perak untuk membantumu dan membersihkan aku pointing dan meningkatkan konsentrasi ki. Kau hanya perlu menekan formasi dan tiar selangkah demi selangkah, oke? Lalu Zhang Xuan pun mengeluarkan jarum. Shing.
menusukkannya dan dar. Si murid pun langsung menembus terobosan level 2 awal dan formation stage. Aku berhasil. Ya, aku berhasil. Dalam waktu sesingkat ini, yang lain pun kaget, benarkah itu berhasil? Ya, dia membantunya membuat terobosan dalam waktu singkat. Terima kasih Tuan Zhang, sambil berlutut. Tuan Zhang, dulu aku meragukanmu dan menghinamu Tuan Zhang, tapi aku benar-benar minta maaf dan aku meninggalkannya dan bergabung dengan kuas Tuan Lushun. Jika aku dapat kesempatan, aku pasti akan keluar dari kelasnya dan kembali ke kelasmu Tuan Zhang, kata si murid. Dulu aku berusaha keras untuk menembus level 1, tapi dia sekarang, lihatlah, hanya dalam beberapa menit saja dia bisa melakukannya. Aku berharap punya Tuan Zhang saat itu. Tuan Zhang, ayolah. Aku tahu kemampuan putraku biasa saja, tapi jika kau menerimanya, aku yakin dia bisa menjadi muridmu juga, bukan? Dasar tidak tahu malu, kenapa kau memaksa Tuan Zhang untuk menerima kalian berdua? Itu memalukan. Dasar Tuan Zhang, abaikan dia. Lihatlah aku sudah berada di pojok level 5 loh. Aku ingin menjadi muridmu juga. Hahaha. Jika kau merasa tidak layak untuk menjadi guruku karena aku adalah tuanmu, aku dapat melepaskan gelarku untukmu Tuan Zhang. Kita bicarakan itu nanti ya. Apa kau masih berpikir bahwa aku membuatmu jatuh ke dalam deviasi karena aku tidak tahu cara mengajar? Anda mencoba membantuku. Ini salahku, aku kurang bersyukur Tuan Zhang, kata si murid. Tolong maafkan aku Tuan Zhang. Selagi sang lagi yang kau ingin bicarakan. Sekarang apa lagi yang kau ingin bicarakan? Lalu si kakek pun hanya berkata dalam hatinya, aku tidak dapat menjelaskan soal penilaian, dan sekarang bahkan murid itu berpikir bahwa dia jatuh dalam deviasi untuk membantunya berkultivasi. Aku sambil panik dia pun. Ya begitulah. Oke, aku akan mengumumkan sekarang. Tuan Xiaoxiong memfitnah rekannya dan moralitasnya sebagai guru rusak. Kualifikasi mengajar yang akan dicabut, kata si tuanmu. Pada saat yang sama, dia akan menerima 100 pukulan dari Immortal Slaying Rod. Sebagai seorang guru, sang bin sengaja menjebak rekannya untuk keuntungan pribadi. Dia akan ditangguhkan untuk penyelidikan yang lebih lanjut. Lalu, dia pun hanya bisa beginikah? Tuan Chen sebagai ketua direktur kantor urusan akademi, dia tidak menindas seorang guru, tapi dia juga sengaja untuk mempermalukannya. Dia bahkan memanipulasi hasil penilaian kualifikasi guru. Dia akan diberhentikan sekarang juga sebagai ketua direktur dari kantor urusan akademi. Kami akan melaporkan ini ke serikat untuk hukuman yang lebih lanjut. Aku menindas seorang guru dan memanipulasi kualifikasi guru? Apa-apaan itu? Aku tidak pernah melakukan itu. Aku tamat. Aku mendapat masalah besar kali ini. Tuan Zhang, maaf sudah mengganggumu hari ini. Itu adalah kelalaian serikat hingga sampah di antara ini. Melalaikan para guru ini. Tidak apa-apa, aku punya 1 atau 2 telur busuk untuk itu normal, bukan? Kata Zhang. Tuan Zhang, kami juga harus pergi. Anda mengajariku melukis dan kaligrafi kan? Ya baiklah, semua orang pun pergi meninggalkan tempat itu. Jika bukan karena kehadiran Tuan Huang Bai dan Huang Yu, pasti akan membutuhkan lebih banyak tenaga untuk menangani ini, kata Zhang Feng. Mengenai Zhao Yang Feng, pemilik tubuhku sebelumnya, membuat jatuh ke deviasi Qi. Sekarang aku membantunya mencapai level 2. Jadi sekarang kita impas. Aku hanya ingin menyelamatkan diriku sendiri, kata Zhang. Mulai sekarang aku bisa berhenti khawatir untuk akan dikeluarkan. Sementara itu, kenapa mereka tidak pulang? Kenapa mereka mengikutiku? Kata Zhang. Tapi aku belajar hari ini bahwa aku ingin mendapatkan pijakan di dunia ini, tidak ditindas oleh orang lain. Aku harus menjadi guru terkenal. Oh iya benar. Mana Wang Yu? Bagaimana caranya menjadi tutor? Kata Zhang Feng. By the way, itu hanyalah gelas. Tidak ada penilaian seperti itu untuk menjadi tutor. Itu tergantung pada keberuntungan. Keberuntungan selama seorang guru ternama memperkenalkanmu, kau akan menjadi tutor. Kau akan menjadi tutor, tapi kenapa kau membuka toko buku kalau seorang tutor? Meskipun aku cukup beruntung untuk diambil oleh Tuan Liu, tapi aku masih terlalu muda dan membutuhkan banyak pengetahuan untuk menjadi guru yang meyakinkan, kata Shinona Yu. Aku mengikuti kebijakan Tuan Liu dan membuka toko kecil di pusat perbelanjaan di mana banyak orang supaya aku dapat mengembangkan diri, mempertajam keunggulan dan belajar lebih banyak pengetahuan. Kemudian bagaimana caranya Tuan Liu menilai kalian? Apa yang membuat kalian datang belajar dariku? Kami berdua ingin melukis tuanmu. Apa lukisanmu? Apa yang membuatmu? Lukisanmu Xuan yang Tuan Lu Chen simpan selama bertahun-tahun. Dia sengaja membuat teka-teki besar agar dia bisa menilai kami. Lukisanmu Xuan, apa itu?
kata Zhang Feng dalam hatinya. Sebenarnya kami tidak tahu banyak tentang kaligrafi dan lukisan, namun Tuan Xuan memberikan ini sebagai hadiah. Sebagai hadiah, kami menyukai lukisan Mosan dan ini. Tuan Mo Chen berkata bahwa siapapun yang lulus penilaian terlebih dahulu akan mendapatkannya. Penilaian ini adalah mengidentifikasikan kaligrafi dan lukisan. Rupanya mereka berdua diberi tantangan oleh si guru yang waktu itu memberikan lukisan kepada Zhang Feng. Untuk itulah Tuan Zhang, kau tahu banyak tentang kaligrafi dan lukisan kan? Dan kau dapat mengidentifikasikannya. Banyak masalah dengan sekali lihat. Bisakah kau mengajari kami? Ya, tolong ajari kami. Mengajari kalian gimana caranya? Gue aja dibantu, kata Zhang Feng dalam hatinya. Lalu, di ruang Akademi Hongtian, aku sering mendengar tentang ketenaranmu sejak kau melakukan semua ini. Aku sering mendengar itu di akademi. Namun ternyata itu adalah dua orang yang sedang mengobrol. Ada banyak murid yang ingin menjadi muridmu. Kau memang sesuai dengan reputasimu, Tuan Lu. Ternyata itu adalah si Tuan Lu Shu. Semua murid ini mencoba segala cara untuk masuk ke kelasmu. Aku tersanjung, Tetua Hong. Si Tuan Lu Shu dan Ketua Hong, mereka berdua adalah teman dekat. Kualitas murid ini dapat memberitahu kami apakah kau hebat atau tidak. Di antara 100 murid teratas di ujian masuk kali ini ada lebih dari 70 murid yang mendaftar kelasmu. Merupakan sebuah kehormatan bagiku jika muridku bersedia datang ke kelasku. Tuan Hong membawaku hari ini, ada yang bisa kubantu? Aku akan mencoba terbaik selama itu tidak di luar kemampuanku. Ada sesuatu yang aku butuhkan darimu. Ayahmu adalah temanku dan kita adalah teman lama. Aku telah mengenalmu sejak kau masih kecil. Aku tahu kau adalah orang yang jujur. Jadi aku ingin membantu menyelidiki seorang guru. Tidak perlu membahas ayahku, kata si guru Lu Xiong. Menyelidiki seorang guru, siapa itu? Katakan padaku, kata Tuan Lu Xiong. Dan dia adalah Xiang Xuan. Ya, dia ingin menyelidiki Xiang Xuan. Xiang Xuan, apa itu tentang guru yang membuat muridnya jatuh ke deviasi Qi? Kenapa orang mendapat nilai nol penilaian menyinggung Ketua Hong? Ya, benar. Setelah dia membuat keributan di restoran bisnisku berhenti karena mencemaskan identitasku, aku langsung menghajarnya. Dia hanyalah seorang sampah, cepat atau lambat dia akan segera dipecat. Kau berkonflik dengannya, kata si guru Lu. Hanya beberapa hal kecil dengan kantor urusan akademi telah mengeluarkan peringatan terakhir padanya. Jika dia tidak mendapatkan murid semester ini, kualifikasinya sebagai guru akan dicabut loh, dan dia akan dikeluarkan dari akademi. Jadi ku harap kau dapat mengambil murid-muridnya. Mengambil murid-muridnya, ya, sebagai guru. Ya, sebagai guru bintang di Akademi Hongtian, hanya kau yang bisa melakukan ini, kata dia. Kau tidak perlu ragu jika kau terus mengizinkan Zhang Xuan untuk mengajar hal semacam itu tidak akan terjadi lagi. Lalu seseorang pun menyela. Bagus, kita sepakat kalau begitu. Aku akan mengadakan perjamuan di restoran. Siapa kau? Tuan Lu. Sepertinya itu adalah seseorang yang kemarin bertemu dengan si Zhang Xuan, ya. Saya lupa siapa namanya. Wang Yan. Oh, si Wang Yan. Ada apa? Wang Yan, ada apa ini? Tuan Lu, sebenarnya aku mengalami beberapa kesulitan dalam kultivasi. Katakan saja, kata si guru Lu. Bukan itu. Jika kau punya masalah, tanyakan saja padanya. Dia pasti akan membantumu. Baiklah, kalau begitu, aku akan katakan, aku ingin mundur dari kelasmu. Tolong izinkan aku, Tuan Lu. Mundur dari kelasku? Tuan Lu pun sangat kaget mendengar kata-kata itu. Orang lain ingin berada di kelasnya, tapi dia malah ingin mundur. Apa yang terjadi?